Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema yang baru. Tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, adapun di sini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia mengenai wawancara. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas yang pertama, pengertian dari wawancara, daftar pertanyaan yang baik itu seperti apa, pedoman dalam menyusun pertanyaan, ciri-ciri pertanyaan yang baik, cara membuat pertanyaan wawancara, dan terakhir kita akan melakukan praktek wawancara sederhana. Nah, wawancara, apa sih wawancara tersebut? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, sebelumnya kita akan mencari tahu dulu apa sih pewawancara dan narasumber itu. Nah, pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi pewawancara orang yang memberikan pertanyaannya. Sedangkan narasumber adalah orang yang menerima pertanyaan sekaligus memberikan jawaban atau informasi terkait. Jadi narasumber adalah orang yang menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si pewawancara. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan tersebut? Yang pertama, tentu saja kita menentukan topik pembicaraan. Nah, di sini topik pembicaraan apa yang akan kita bahas. Dan kedua, kita memilih narasumber sesuai dengan topik tersebut. Siapa yang akan menjadi narasumber dari topik yang akan kita bahas? Yang ketiga, kita menentukan informasi yang diperlukan. Dan yang keempat, mengurutkan pertanyaan. Jadi berikut adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan itu, yang pertama, kita perhatikan petunjuknya ya. Buatlah janji terlebih dahulu dengan narasumber dan tepatilah. Datanglah lebih awal di tempat yang telah disepakati atau ditentukan. Jangan sampai narasumbernya menunggu kita. Nah, ini hal yang paling penting ketika kamu ingin mewawancarai. Jadi, tentukan janji dan harus menepati janji yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati tentunya ya. Yang kedua, sebelum memulai wawancara, ucapkan salam dan terima kasih atas kesediaan narasumber untuk memberikan informasi. Yang ketiga, kamu menyampaikan pertanyaan yang telah kamu susun sebelumnya dengan urut secara sopan dan santun. Usahakan kamu juga jangan memotong percakapan narasumber saat dia sedang memberikan informasi. Yang keempat, setelah wawancara selesai, sampaikan ucapan terima kasih lagi. Selanjutnya, berpamitlah dengan baik dan berilah salam. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan ya pada saat kamu melakukan wawancara. Dan sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Di sini Miss Rini akan menyampaikan pedoman dalam menyusun pertanyaan. Jadi ada pedomannya. Apa saja sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, pertanyaan itu sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, kiranya susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keingintahuan konsumen kalian, misalnya pembaca, pendengar, ataupun penonton. Berikutnya, menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup, yang jawabannya hanya ya atau tidak, tapi
pertanyaan yang kamu berikan itu bisa dengan jawaban yang lengkap. Jadi tidak hanya ya, tidak, harus disertai dengan alasan tentunya ya. Selanjutnya, dengan susunlah pertanyaan dengan susunan yang logis. Jadi urutannya kamu sesuaikan dengan baik. Dilanjutkan dengan membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan interpretasi dan bermakna ganda. Nah, dilanjutkan dengan jika dalam pertanyaan memerlukan data yang detail, maka buatlah pertanyaan seringkas mungkin dan dapat dipahami oleh narasumber maupun audiens. Jadi di sini harus mudah dipahami ya bentuk pertanyaan yang akan kamu berikan supaya narasumbernya tidak bingung pertanyaannya ini seperti apa sih. Nah, dilanjutkan dengan hindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dipahami ataupun dimengerti. Jadi kamu gunakan bahasa yang tidak sulit tentunya, yang biasanya digunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Oke, dan yang berikutnya, buatlah pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. Jadi, misalnya kamu bertanya tentang tanaman, nah, siapakah narasumber yang harus kamu pilih? Berarti tukang kebun. Jangan misalnya kamu berbicara tentang tanaman, tapi kamu bertanya kepada bapak nelayan. Tentunya itu berbeda sekali ya. Jadi itu tidak sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Dilanjutkan dengan hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. Selanjutnya, sebaiknya tidak mengawali pertanyaan dengan kata apa, karena akan cenderung mengiring narasumber menjawab singkat dan tertutup. Dan berikutnya, harus mengerti maksud dari awal kalimat pertanyaan yang akan digunakan, yaitu 5W1H. Apakah itu? Ya, why, what, when. Nah, seperti itu. Misalnya, Miss akan sebutkan. Itu yang pertama adalah what atau apa. Apa di situ berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Ya, menanyakan hal yang bersifat umum. Jadi misalnya topiknya kan tentang tanaman. Nah, kamu bisa bertanya tuh, bagaimana cara merawat tanaman. Nah, tanaman apa yang ibu tanam, atau misalnya hewan apa sih yang Bapak pelihara saat ini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan dilanjutkan dengan berapa. Nah, di sini kata berapa, kata tanya berapa itu berfungsi untuk menanyakan jumlah. Misalnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Misalnya kalau kita bertanya tentang hewan peliharaan ya. Lalu siapa? Siapa berfungsi untuk apa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Dilanjutkan dengan di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya misalnya, di mana Bapak membeli makanan hewan ini? Nah, seperti itu ya. Dilanjut dengan kata tanya kapan. Nah, kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan Bapak? Nah, dilanjut dengan kata tanya mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, di sini kita harus mengerti dulu ya maksud dari awal kalimat pertanyaannya. Sesuai dengan yang Miss bacakan tadi. Jadi kata tanya apa yang sesuai untuk kamu gunakan. Nah, yang berikutnya,
Bertuturlah dan jangan membaca ketika menyampaikan kalimat pertanyaan. Jadi untuk menyampaikan pertanyaan itu jangan kamu sambil lihat bukunya membaca pertanyaannya lalu melihat narasumbernya. Jadi usahakan kamu sudah hafal, sudah tahu pertanyaan apa yang akan kamu sampaikan kepada narasumbernya. Nah, sekarang Miss akan menyampaikan nih ciri-ciri pertanyaan yang baik itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, tentunya pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Lalu yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat pada sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Dan yang terakhir, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan ya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Nah, tadi ya yang disampaikan itu bukan hanya jawaban ya atau tidak. Jadi kamu usahakan memberikan pertanyaan yang dilengkapi dengan alasan dan penjelasan. Oke. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Jadi tidak misalnya kamu di awal bertanya apa sih yang menjadi misalnya kalau dalam hal seperti tadi yang untuk merawat hewan peliharaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, misalnya itu kan menanyakan hewan apa yang si Bapak itu pelihara. Tapi tiba-tiba langsung kamu bertanya jam berapa Bapak makan atau jam berapa anjingnya. Kalau misalnya kamu bertanya tentang anjingnya, jam berapa sih anjingnya dimandiin? Nah, jadi itu tidak sesuai. Jadi pertanyaan dengan yang sebelumnya itu tidak nyambung begitu ya. Dilanjutkan dengan kalimat tanya diawali dengan kata tanya yang tadi ya. Ingat ya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhirnya, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi, usahakan menggunakan dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan ejaan. Nah, berikut Miss akan memberikan satu contoh pertanyaan atau satu contoh daftar pertanyaan wawancara. Nah, contohnya mengenai dengan temanya narasumber sebagai pedagang tanaman hias seperti yang sedang trending sekarang ya, banyak mungkin mama kamu atau keluarga kamu itu sekarang lagi sibuknya bertanam nih, jadi pada mengumpulin tanaman-tanaman hias di rumahnya. Pasti dong, pasti mamanya, wah sekarang lagi trending nih, lagi merawat tanaman. Nah, tentu saja di rumah kamu banyak tanamannya. Nah, di sini kita akan bertanya dan mewawancarai narasumber pedagang tanaman hias. Nah, apa saja sih? Bisa akan memberikan contohnya. Yang pertama, kamu bisa bertanya kepada si ibu penjualnya, sejak kapan ibu berjualan tanaman hias ini? Lalu, tanaman hias apa saja yang ada di kebun bunga ibu ini? Nah, mengapa sih ibu memilih usaha ini? Nah, bisa bertanya seperti itu ya. Dan berapa pendapatan rata-rata dari penjualan tanaman hias ini setiap hari? Nah, ini ada berikut contoh ya. Miss berikan satu contoh daftar pertanyaan. Nah, di sini menggunakan ada 4 kata tanya, ada kapan, apa, mengapa, dan berapa. Nah, sekarang masuk ke tugas yang terakhir. Nah, di sini setelah kamu mendengarkan penjelasan tentang wawancara itu seperti apa, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti apa, ciri-cirinya atau pedoman yang harus kamu lakukan itu. Sekarang kamu bisa membuka buku kamu
pada halaman 164 tentang keterampilan kinerja praktek. Nah, di sini kita akan melakukan praktek. Prakteknya apa? Ya, prakteknya itu kamu melakukan wawancara sederhana dengan anggota keluarga atau dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekitar kamu tentunya. Jadi tidak jauh dari lingkungan rumah kamu tentunya ya. Nah, temanya itu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi kamu bisa pilih salah satu, mau hewan atau mau tumbuhan. Jadi bebas. Dan aku harus wawancara siapa? Bebas ya, anggota keluarga kamu ataupun siapa saja yang ada di rumah dan sekitar rumah kamu. Nah, itu yang ketiga itu hasil dari wawancara yang di atas tadi, kamu kerjakan di selembar kertas. Kertasnya itu bebas, boleh folio atau HVS atau A4. Jadi, usahakan hasil dari wawancara tersebut kamu kerjakan dan dengan tulisan tangan kamu sendiri. Jadi di sini dinilai tulisan tangan, kerapian dalam menulis. Jadi kamu menulisnya dengan tulisan tangan dengan tegak bersambung dan tidak boleh cetak. Jadi di sini dinilai kerapihan dalam menulis. Jadi usahakan tulisan kamu dengan tulisan yang sangat rapi tentunya ya. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, tetap semangat. Bye.